Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Ardiansyah dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran pada pertemuan pertama kali ini, marilah kita berdoa sesuai agamanya masing-masing ya. Berdoa mulai. Selesai. Selanjutnya ketua kelas bisa mengabsen teman-temannya terlebih dahulu, siapa yang nggak masuk, siapa yang masuk, dan kalau ada yang izinnya tolong disampaikan ke saya ya. Kalau sudah, kita lanjut ke materi. Saya bacakan terlebih dahulu materi yang saya ajarkan nanti. Yang pertama, kompetensi inti, yaitu memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, operasional dasar, dan metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup kerja dasar-dasar aplikasi Adobe Premiere pada tingkat teknis, spesifikasi, detail, dan kompleks, berkenan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam konteks pengembangan potensi diri sebagai bagian dari keluarga, sekolah, dunia kerja, warga masyarakat nasional, regional, dan internasional. Kemudian KI, kompetensi inti yang selanjutnya, melaksanakan tugas spesifik dengan menggunakan alat informasi dan prosedur kerja yang lazim dilakukan serta menyelesaikan masalah sederhana sesuai dengan bidang dan lingkup kerja dasar-dasar aplikasi Adobe Premiere. Kemudian kompetensi dasar yang pertama yaitu mengoperasikan software Adobe Premiere, yang dimana indikatornya yaitu menjalankan Adobe Premiere dalam sebuah video dan gambar. Yang kedua, memahami konsep dasar Adobe Premiere, yaitu menerapkan prinsip-prinsip Adobe Premiere yang sesuai dengan kebutuhan dalam desain video dan gambar, dan membuat video unik dengan menggunakan Adobe Premiere. Ya, maksudnya dengan mengedit atau membuat suatu video, misalnya efek-efek atau kreasi kalian masing-masing lah, sebaik mungkin gimana caranya menggunakan Adobe Premiere. Kemudian tujuan pembelajaran yaitu memahami, yang pertama poinnya yaitu memahami aplikasi Adobe Premiere, kemudian menjalankan prinsip dan unsur Adobe Premiere dalam sebuah video. Yang ketiga, menerapkan prinsip dan unsur Adobe Premiere dalam sebuah video. Oh, ini salah ding. Ya, benar-benar menerapkan prinsip. Maaf. Saya ulangi, tujuan pembelajaran yaitu memahami aplikasi Adobe Premiere. Poin pertama, yang poin kedua, menjalankan prinsip dan unsur Adobe Premiere dalam sebuah video, dan yang ketiga yaitu menerapkan prinsip dalam unsur Adobe Premiere dalam sebuah video. Kemudian materi pembelajaran yaitu poin pertama, pengertian Adobe Premiere, poin kedua, elemen atau unsur dasar Adobe Premiere, yang ketiga, fitur-fitur Adobe Premiere, yang keempat, teknik pemakaian Adobe Premiere. Ya, langsung saja kita
ke instrumen penilaiannya. Nanti kalau materi saya sampaikan, nanti saya perjelas ya. Instrumen penilaiannya, yang pertama penilaian keterampilan, yaitu originalitas, materi dan kreativitas, kehalusan efek video transisi, dan yang keempat durasi. Nanti skornya 16. Ya, saya lanjutkan ya. Jadi nanti penilaiannya yang keterampilan yaitu total skor dibagi 4. Jika nilai 1 berarti kurang, nilai 2 cukup, nilai 3 baik, dan nilai 4 sangat baik. Kategorinya A sama dengan 4, B 3 sampai 3,99, ya 3,5 lah, C 2 sampai 2,99, D 1 sampai 1,99, E bisa 0 ya sampai 0,99, berarti 0 sampai 1. Tapi jika kalian mengerjakan tugas dan jika tugasnya salah atau kurang maksimal, ya nanti bisa saya toleransi lah. Kemudian penilaian pengetahuan, ini soalnya dan nanti penilaiannya total skor dibagi jumlah soal. Untuk rubrik penilaiannya nanti ada kemampuan bertanya, kemampuan menjawab atau argumentasi, terus memberi masukan atau saran, dan yang terakhir jumlah total skor. Kalau 4 penilaiannya, kalau 4 itu sangat baik, 3 baik, 2 cukup, 1 kurang. Dan nanti media atau alat dan bahan yaitu laptop atau komputer, dan materi pembelajaran berupa gambar dan video yang nanti saya terangkan lewat video aja ya. Kemudian sumber belajar yaitu buku pedoman Adobe Premiere, lab komputer, dan internet. Ya, langsung saja ke materi, yaitu tentang editing video menggunakan Adobe Premiere. Ringkasan materi. Yang pertama, pengertian Adobe Premiere yaitu merupakan salah satu program editing video yang dikembangkan oleh Adobe System. Adobe System sendiri merupakan perusahaan perangkat lunak yang bergerak dalam bidang grafis, video, animasi, dan pengembangan web. Adobe ialah salah satu perusahaan perangkat lunak yang terbesar di dunia. Adobe Premiere adalah sebuah program editing video yang digunakan oleh rumah-rumah produksi, televisi, dan praktisi di bidangnya. Dalam hal editing, Adobe banyak memproduksi perangkat lunak yang canggih yang mungkin biasanya kita gunakan di kehidupan sehari-hari, seperti Adobe Photoshop, Adobe After Effects, Adobe Illustrator, dan masih banyak perangkat lunak editing lain. Adobe Premiere sendiri lebih dirancang dan dikhususkan untuk merangkai gambar, video, dan audio. Jika kita ingin menambahkan animasi pada video yang kita kerjakan, maka kita bisa menggunakan Adobe After Effects. Produk-produk dari Adobe System memang sengaja dibuat untuk dapat saling berintegrasi. Hal ini bertujuan memudahkan memisahkan fungsi aplikasi bagi orang-orang yang menggunakannya.
Kemudian ada elemen atau unsur Adobe Premiere. Ya, yang pertama elemen project. Elemen yaitu merupakan tempat untuk menampilkan informasi file project aktif dari pengerjaan pengeditan. Pada elemen project tersimpan source atau bahan yang akan kita edit, yang kita tampilkan dengan cara mengimport dari menu file berupa gambar, video, termasuk juga efek visual dan audio. Kemudian ada elemen monitor, yaitu diperlukan untuk menampilkan klip video dan draft pengeditan yang sedang dilaksanakan. Kemudian ada elemen timeline, yaitu berfungsi untuk menyusun klip-klip video, di mana dalam jendela data video, grafis dan audio disusun dan dimanipulasi sedemikian rupa menjadi suatu rangkaian video. Kemudian yang terakhir ada elemen toolbar, yaitu diperlukan sebagai tombol-tombol fungsi untuk melakukan pengeditan video seperti memotong, memanjangkan, atau memilih klip dan sebagainya. Kemudian teknik pemakaian Adobe Premiere. Yang pertama ada trims. Kamu bisa menggunakan trims atau trimming untuk memangkas suatu objek. Proses editing tentu akan sangat membutuhkan fungsi ini, yang mana kamu dapat mengedit suatu bagian ataupun membuang bagian yang tidak kamu inginkan. Nah, selain itu, dalam edit video kamu bisa menggunakan fungsi trims untuk memperpendek durasi video yang ditayangkan. Kemudian adanya trims ini akan membantu menyusun video sesuai kehendakmu, dan tidak ada bagian video yang tidak kamu sukai karena sebelumnya kamu telah melakukan pemangkasan pada bagian yang tidak perlu kamu tampilkan, sehingga juga bisa menyesuaikan durasi video dengan kebutuhan yang akan kamu lakukan, sehingga tidak akan terjadi miskomunikasi antara lama pemutaran video dengan rundown acara yang kamu buat. Trim ini difungsikan khusus untuk menentukan sebuah awal dan akhir sebuah video. Jadi kita hanya akan menggunakan trims di awal dan di akhir video. Yang kedua yaitu split. Kamu bisa menggunakan split untuk memecahkan sebuah video menjadi beberapa bagian. Pemecahan video ini akan menguntungkan kamu saat kamu membutuhkan video dengan durasi yang singkat dan berkaitan antara satu video dengan video yang lainnya. Nah, apa sih keuntungannya? Itu keuntungan menggunakan split pada editing video. Pertama, kamu tidak perlu memutar video dari awal lagi. Misal ingin memutar video di bagian tengah. Kedua, secara otomatis video yang sudah di split akan terbagi menjadi beberapa bagian. Ini memudahkanmu saat ingin memutarnya. Dan ketiga, adanya split sangat bermanfaat untuk acaramu yang mengkonsepkan acara inti dengan selingan video atau musik. Cara melakukan split pun juga sangat mudah. Kita hanya perlu meletakkan kursor pada bagian yang kita inginkan, beri efek split, kemudian tekan tombol S pada keyboard. Split pun sudah aktif dalam video buatan kita. Ya, kemudian ada cut, yaitu merupakan teknik dasar editing video yang digunakan untuk memindahkan gambar satu dengan gambar lainnya tanpa ada interupsi terlebih dahulu. Cut ini berfungsi untuk memperjelas adegan atau gambar sebelumnya dengan menampilkan detailnya. Kemudian ada hal yang perlu diperhatikan saat akan melakukan cut pada editing video, yaitu komposisi dan kontinuitas gambar.
Keduanya sangat berpengaruh terhadap hasil editing dan dapat mengganggu serta membuat rancu alur cerita bila salah dalam menempatkan cut. Yang terakhir, join. Join merupakan teknik dasar dalam editing video yang digunakan untuk menggabungkan dua gambar menjadi satu. Selain gambar, kamu juga menggabungkan video, musik, dan juga konten yang lainnya ke dalam video yang kamu buat. Hal ini membuatmu dapat saya lanjutkan. Hal ini membuatmu dapat terus berkreasi dengan video yang kamu buat. Join akan memungkinkan menggabungkan gambar yang menarik ke dalam gambar yang kamu ambil. Join juga memungkinkan memasukkan video lain ke dalam video yang sedang kamu buat. Cara membuat join juga cukup mudah, tinggal mengimport gambar dan file lainnya ke dalam teks videomu, kemudian tinggal kamu joinkan saja. Ya, begitulah sedikit materi yang bisa saya sampaikan. Nanti selebihnya saya praktekkan ya. Langsung saja masuk ke Adobe Premiere. Jika belum mempunyai aplikasi Adobe Premiere, bisa mendownload aplikasi tersebut. Bisa menggunakan Bagas 31 atau klik saja pada Google download aplikasi Premiere Pro. Nah, ini banyak ya. Kalau bisa yang free seperti ini. Nah, kalian tinggal download saja dan ikuti perintah-perintahnya yang ada di sini. Kalau sudah, kita masuk ke bagian aplikasinya. Bentar, agak lama. Dan saya sarankan kalau mendownload Adobe Premiere Pro, setidaknya RAM-nya harus 4 ke atas atau minimal 4 lah, atau 6. Kalau bisa sih ya 6, 8, biar tidak lag ya, istilahnya tidak berat dalam memproses aplikasi Adobe Premiere. Nah, di sini ada menu, bisa open project, bisa new. Jika kita membuat baru, kita bisa tekan new project, kemudian kita kasih nama, misalnya latihan editing video, kemudian kita oke.
Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ini layar 1, ini layar 2, ini layar timeline. Timeline ini untuk tempat video dan audio atau musik. Dan di sini terdapat trims, ini untuk memotong, dan ini untuk teks. Dan di sini ada project, misal kita membuat folder untuk video yang akan kita edit. Kita klik saja di sini gambar folder. Nah, kemudian akan muncul seperti ini. Kita bisa menamai dengan video 1. Kita klik 2 kali. Nah, jika kita ingin memasukkan video ke dalam sebuah aplikasi Adobe Premiere Pro, kita bisa menekan tombol klik kanan. Nah, kemudian kita pilih import. Nah, kalian siapkan dulu video yang akan kalian buat. Ya, misal ini ya. Kita lalu tekan open. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Jika kita ingin memasukkan video ke dalam timeline, kita bisa istilahnya di drag ya. Kita klik videonya, lalu klik kiri, terus ditarik, kita taruh ke sini. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Semuanya kita tarik ke sini. Nah, kita perkecil terlebih dahulu. Susah. Nah, ya, kita bisa klik silang di sini. Nah, di sini akan muncul video yang kita sudah letakkan di timeline. Ini video dan ini audionya. Ya, nanti hasilnya seperti ini. Jika kita ingin menambahkan musik, kita bisa menghapusnya audio bawaan dari video dengan cara klik video pertama ya. Nah, ini diklik, kemudian klik kanan, lalu pilih unlink. Nah, kemudian kita klik audionya. Nah, kita bisa tekan delete. Nah, maka audio bawaan dari video nanti akan hilang. Begitupun juga dengan selanjutnya. Kita unlink.
kita delete. Jika kita ingin menambahkan musik, maka kita bisa masuk ke folder tadi dan menekan 2 kali, mengeklik 2 kali, kemudian klik kanan. Ya, saya ulangi, jika ingin memasukkan musik ke aplikasi Adobe Premiere, kita bisa mengeklik folder tadi yang sudah kita buat dengan double klik, kemudian klik kanan. Nah, pilih import, pilih musik, lalu open. Nah, jika sudah masuk di folder yang sudah kita buat, maka kita bisa memasukkannya ke dalam timeline dengan cara seperti video tadi, dengan menekan dengan mengklik ke kiri, lalu kita drag ke bawah. Nah, hasilnya seperti ini. Jika terlalu keras, kita bisa mengecilkan audionya tersebut dengan cara klik kanan pada audio, lalu kita pilih audio again. Nah, kita bisa atur di set again. Nah, ini kan ada arah panah kanan dan kiri. Kita klik kiri saja, kita klik kiri, lalu kita geser. Nah, geser kayak gini. Untuk mengecilkan, geser ke kiri. Misal untuk membesarkan, kita geser ke kanan. Lalu klik OK. Jadi kayak gitu gambarannya. Misalnya masih terlalu besar, kita bisa mengecilkan lagi. Ya, jika masih kebesaran, maka kita bisa mengecilkan lagi dengan cara seperti tadi ya. Klik audio again, lalu kita kecilkan lagi. Misal 20 atau 17. Misal saya kecilkan 20. Oke. Nah, ini kan kelebihan videonya. Kita bisa memotong dengan cara seperti tadi. Cut tadi ya. Dengan menekan ini razor tool, kita memotong pada bagian sini. Nah, kita lalu kembalikan ke selection tool, kita pilih bagian yang tidak kita gunakan, lalu kita delete. Oke, sampai di sini. Nah, cara membesarkan atau mengecilkan frame kita ini ya, intinya di sini di bawah ini, di sini. Nah, jika kita tarik ke kanan maka akan kecil, jika tarik ke kiri maka akan besar.
Kemudian oh ya, jika mau menambahkan titel pada video, kita bisa menaruhnya apa iya, tanda pembatas ini, pembatas video ini ke tempat kosong, lalu kita pergi ke file, pilih new, lalu pilih legacy title, kita klik OK. Nah, kita bisa menulisnya di sini, misal apa ya, welcome to channel. Jika kita sudah membuatnya, kita bisa memblok dengan Ctrl A. Nah, lalu untuk mengaturnya di sini, di transform. Jika X maka akan menggeser kanan kiri. Seperti tadi ya, ini kan ada tanda panah kanan dan kiri, kita klik kiri, terus kita tekan, lalu kita geser. Nah, jika Y, nanti ke atas, kita ke bawah. Kita kira-kira seberapa tingginya. Kemudian jika untuk mengganti font, kita bisa mengganti di sini font ini. Misal di sini kan banyak. Nah, kita bisa pilih, bisa macamnya banyak seperti ada di MS Word. Saya untuk memperbesar, kita bisa pergi ke font size ini. Caranya sih seperti tadi, kita klik kanan lalu menekan dan menggeser ke kanan kiri. Nah, fontnya akan bisa besar, bisa kecil. Kemudian kalau warna, kita bisa color, pilih warna yang kita mau. Ya, kemudian kalau sudah kita pilih, kalau sudah kita bisa pilih, dan kita pergi ke folder. Nah, nanti akan masuk ke sini ya, ke folder kita bisa drag, lalu kita tambahkan di atasnya atau di depannya seperti ini. Nah, nanti kan ada tulisan ini, welcome to channel. Jika kita ingin menambahkan transisi, kita pergi ke efek. Nah, di sini ada efek. Kita bisa pilih video transisi. Suka kalian bisa pilih apa saja di sini ya. Saya pakai cross atau tip to play. Kita tarik, kita drag, kita masukkan ke video, jangan ke audio.
Nah, nanti hasilnya seperti ini. Ya kan? Lebih rapi. Kayak tadi. Oke. Kita tunggu sebentar. Seperti itu. Jika kita ingin warnanya lebih bagus, kita bisa pilih ke geometry color. Nah, di sini ada banyak. Set intensity. Misal warnanya kurang cerah, bagaimana kita bisa memilihnya di sini. Yang ada banyak banget. Di sini proses. Nah, ketika kita ingin merender video yang sudah kita buat, maka kita bisa pergi bentar-bentar. Nah, kita bisa pergi ke file, lalu pilih export. Kita klik export. Nah, kita pilih export, lalu pilih media. Nah, di sini sudah muncul. Nah, ini formatnya, mau pakai apa, JPG ya. Di sini kan banyak. Kalau saya biasanya memakai H.264 ini. Kalau preset biasanya saya memakai kalau diupload di YouTube, di sini banyak pilihannya. Ada Vimeo, ada YouTube. Nah, ini misal 40. Nah, nanti akan seperti tadi. Output, nah kita bisa meletakkan video yang kita render di mana saja. Misal di video, kita buat folder terlebih dahulu. Kita klik new folder, lalu pilih. Nah, kita buat folder terlebih dahulu. Kalau kita open, nah kita bisa menamai misal latihan editing video. Formatnya video files MP4. Lalu kita bisa save. Nah, kemudian
Nah, kemudian kita bisa ekspor kalau sudah. Nah, kita tunggu beberapa detik ya, atau beberapa menit. Kalau cuma resolusinya kecil sih cepat, tapi kalau 1 giga sampai 2 giga biasanya sih lama. Kita cek, kita masuk ya ke file, kita coba. Ini hasil editannya tadi. Nah, ini kan audionya enggak pas ya dengan hasil akhir. Kita bisa membuat transisi pada audionya dengan klik efek. Nah, pilih audio transisi, kita pilih exponential video, kita taruh sini. Nah, jika kurang pas dalam endingnya, kita bisa klik pada audio transisi tadi, kita klik kanan, lalu set duration. Coba kita cek sedikit. Nah, caranya kayak gitu ya. Ini tutorial cara mengedit video menggunakan Adobe Premiere dengan sederhana. Ini dasar-dasarnya dulu, nanti selanjutnya bisa teknik cara pengaplikasian yang lain atau efek-efek yang lain. Jika masih bingung bisa ditanyakan. Silakan mencoba. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat bagi kalian. Ya, di sini ada tugas. Ya, ini tugas individu ya. Yang pertama, apa fungsi video transisi? Tadi sudah saya jelaskan. Yang kedua, jelaskan komponen dasar dalam mengedit video. Yang ketiga, jelaskan teknik dasar dalam menggunakan Adobe Premiere. Dan yang keempat, bagaimana cara membuat intro video. Tadi sudah saya jelaskan semua. Jika ada yang bingung atau ada yang belum jelas, bisa ditanyakan lewat saya, atau enggak ya tanya lewat temennya ya. Temennya jika sudah tahu, atau bisa mengulang materi yang sudah saya berikan tadi. Ya, sekian materi yang bisa saya sampaikan pada pertemuan pertama. Nanti kita lanjut ke
ke materi kedua. Jangan lupa absennya tadi. Maka kalau sudah, laporkan ke saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.